Baik, sebelum kita mulai kita mari kita berdoa dan bersyukur Tuhan buat pagi yang ini dan bisa berkumpul bersama. Kita berdoa untuk belajar dan untuk memberkati kami hamba yang akan menyampaikan tugas presentasi hamba kiranya Tuhan bisa memberkati hamba dengan Tuhan dan harapkan hamba yang Bapak. Itu juga dan teman-teman yang akan mendengarkan akan juga bahwa setiap hadirnya kiranya Tuhan memberkati kami Tuhan, ampun dosa kami dalam nama Tuhan dan berdoa. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Baik, di sini sebelumnya saya mau mengajar tentang untuk anak-anak di usia sekolah dasar kelas 6. Ya, jadi nanti saya panggil teman-teman semua anak-anak. Jadi bisa panggil saya Bapak, ya. Oke. Baik. Pagi semuanya. Bagaimana kabar semuanya? Sehat? Baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita saat ini, Bapak ada janjian untuk kesemua begini. Tapi sebelumnya ya, Bapak udah semua untuk panggil diri. Bapak ada janjian. Nah, teman-teman adik-adik bisa lihat ya. Nah, anak-anak bisa lihat di depan. Nanti kalau Bapak bilang siapakah kita, nanti anak-anak bisa jawab. Saya anak Tuhan. Nah, terus Bapak bilang anak Tuhan. Lalu saya boleh bilang selalu bersemangat, bersukacita dan siap untuk belajar. Yes, yes, yes. Semua sudah siap? Siap. Kita mulai ya. Siapakah saya? Saya anak Tuhan. Anak Tuhan. Selalu bersemangat, bersukacita dan siap untuk belajar. Yes, yes, yes. Tapi ternyata ada yang masih duduk. Aduh. Kenapa sih? Anak Fitri. Kita udah serius loh. Kamu juga pengen duduk loh. Kamu lagi ngajar sama dia. Udah. Kalau ada buah, Ini satunya anak Rizka sama Fitri lagi dalam keadaan di luar sana. Sekali lagi ya, kita mau jadi kita. Nanti email seperti tadi. 1, 2, 3. Siapakah saya? saya Anak Tuhan. selalu bersemangat, bersukacita dan siap untuk belajar. Yes, yes, yes. Semuanya, terima kasih sudah mengikuti acara dengan baik. Luar biasa semuanya ya. Nah, sebelum kita melanjutkan materi kita, oke, hari Sabtu mau kita dalam doa dulu ya. Ya, maju ke depan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan pada saat ini kami menekan kegiatan kami belajar Tuhan, sertai kami, pimpin kami Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih, Beb. Nah, sebelum kita lanjutkan dengan belajar kita mau menyanyi dulu. Sini siapa yang mau menyanyi? Saya. Oke, begitu Bapak udah semua dipanggil diri lagi ya. Lagu kita ada nggak oh ya? Aku masukin gerbangnya ini lagu kita ya. Tadi kita ngomong kan kita belajar tuh. Terus kenapa nggak berdiri? Karena udah lihat kan nggak berdiri semua. Oke, habis ini kita ini ya. Oke. Nah semuanya Bapak harap semua bisa mengikuti pelajaran yang baik ya. Ya jangan ada yang berantem di sini. Oke, kita mau menyanyi pujian. Aku masuk di gerbangnya. Ayo, dari sini.
Nah, saat ini materi kita tentang ibadah yang sejati. Tentang ibadah yang sejati. Nah, di sini ada Bapak siapkan gambar yang coba perhatikan. Kira-kira gambar apa saja? Gereja. Gereja. Anak-anak pergi gereja soalnya ada dua. Ya, nah. Itu pulang berdoa. Gereja dan anak-anak sedang berdoa. Itu gambar pulang. Ya benar, Bapak perempuan. Nah kita tentu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu kita ketahui apa itu ibadah. Apakah hanya program ini sudah termasuk ibadah atau ada ibadah yang lain juga? Nah tentu banyak sekali ya kita berbicara tentang ibadah. Di sini ini adalah dua gambar contoh ibadah. Nah, tapi bukan hanya berdoa saja, bukan berarti pergi ke gereja, bukan hanya berdoa saja, tapi menolong orang kira-kira ibadah tidak? Ibadah. Ya, menolong orang, membantu teman, selalu mendengar orang tua itu adalah bagian dari ibadah. Nah, coba kita di slide berikut. Nah, pelajaran ini membuka dengan pengantar yang mengarahkan kita pada pemahaman dengan ibadah yang sejati. Ibadah bukan hanya ritual formal, tetapi juga ekspresi hati dan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi ibadah itu bukan hanya kita pergi ke gereja, tetapi ibadah itu di saat-saat kita sendiri, kita mengambil waktu khusus kita. Kita mengambil waktu khusus kita untuk Tuhan. Artinya kita meminta, mohon apa yang ingin kita katakan kepada Tuhan. Jadi ibadah itu bukan hanya sekedar rutinitas atau kita pergi ke gereja, kita berdoa di depan umum, tapi ibadah itu banyak sekali hal yang kita lakukan. Nah, termasuk sesuatu yang kita lakukan itu adalah yang benar, itu adalah termasuk bagian dari ibadah. Nah, kita mau belajar dari tokoh Alkitab yang selalu setia beribadah kepada Tuhan. Nah, di sini Bapak ambil dua tokoh. Yang pertama ada Paulus dan Nur. Paulus menyatakan di dalam Roma 12 ayat 1 bahwa sejati bukan hanya terjadi dalam kegiatan gereja, tetapi juga mencakup seluruh aspek hidup kita. Berserah total kepada Tuhan dan hidup kudus adalah bagian dari ibadah yang sejati. Dan Nuh adalah seorang pahlawan sabar dalam bencana besar. Ia mempersembahkan kehidupannya kepada Allah dan membangun bahtera untuk menyelamatkan manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, di sini kita bisa belajar dari dua tokoh ini. Kita di sekolah tentu banyak sekali orang-orang yang kita temui. Nah, di sini kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang Kristen, jadi Bapak mengajar tentang agama Kristen, jadi Bapak lebih banyak bicara tentang bagian dari Alkitab. Nah, di sini kita belajar dua tokoh ini. Dua tokoh ini adalah mereka ini adalah orang-orang yang setia beribadah kepada Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah seperti mereka? Bapak yakin semuanya pasti sudah beribadah, sudah rajin beribadah kepada Tuhan. Di sini siapa yang biasa hari Minggu ke gereja? Saya. Kalau saya umur 2 tahun tidak pernah pergi, tapi sekarang. Oh, jadi 2 tahun kemana saja? Saya bermain. Iya. Lebih suka bermain daripada ini. Dan lebih suka begini. Tapi sekarang Enggak. pintar. Bapak suka. Terus yang lain tidak ada tangan ini. Saya ke gereja. Saya sedang ke gereja. Oh, pintar. Ya, tapi dari luar saya main masker. Saya
tidak serius beribadah. Nah, dalam pelajaran ini kita memperdalam pemahaman kita tentang ibadah dan kita. Alkitab memberikan panduan tentang bagaimana kita seharusnya beribadah dan menghormati Tuhan. Jadi ibadah itu adalah bagian dari kita menghormati Tuhan. Ya. Jadi kalau Supri ini dia rajin beribadah berarti Enggak. Supri nggak menghormati Tuhan dong. Menghormati. Nah, terus menghormati dengan cara apa? Menolong. Membantu orang tua. Mendengarkan firman Tuhan di HP dia, Pak. Jadi dia nggak perlu beribadah. Jangan, Pak. Tapi ibadah dia pergi ke gereja atau ikut ibadah Pak, gereja itu bukan orang jahat, Pak. Enggak ada orang jahat. iya, jadi mereka datang untuk diperlengkapi. Iya. Lebih baik saya di rumah baca Alkitab. Daripada di gereja zaman-zaman. Iya, tidak ada salahnya kok. Mau di rumah, mau di gereja, tidak ada salahnya. Tapi ini bagusnya lagi harus di gereja karena firman Tuhan dan kita harus ingat dan teruskan hari Sabat. Nah, menghayati makna ibadah yang sejati. Pelajaran ini mengajak kita untuk merenungkan dan menghayati makna kebenaran dari ibadah kita kepada Tuhan. Nah, jadi kita melihat ya, nah banyak orang Kristen, banyak orang teman-teman kita ya pergi ke gereja, tapi mereka tidak serius. Kita konfirmasi ya sama dia. Supaya ini tampang dia. Iya. Belum mandi. Mana ya tambah deh, Pak? Nah, jadi pelajaran ini mengajak kita untuk kita merenung dan menghayati makna sebenarnya dari ibadah kita kepada Tuhan. Jadi, terkadang kita di sekolah kita di sekolah ini di sini siapa yang suka menolong teman jika temannya kekurangan pulpen, buku? Bapak, tolong mantap. Apakah uang juga tidak? Ya, atau tidak mau kasih uang sama Tidak Tuhan? mau. Saya rela berkorban dalam hidup saya. Saya. Oh, kita ini sudah pintar semuanya ya. Iya. Nah, Bukan begitu, Pak. Apa tidak perlu saya? aduh. Sini anak. Namanya ngomong sih. Inilah anakku yang bersih. Jangan jalan, Bapak. Nah, jadi Kamu suka mau banyak. nah Bapak artinya Bapak sayang semua ya. Ya, Bapak sayang semua kok. Bapak sayang semua. Oke, tenang dulu ya, Dek. Nah, jadi pelajaran ini mengajak kita untuk merenungkan dan menghayati makna sebenarnya daripada kita kepada Tuhan. Artinya kita di sekolah kita diajarkan untuk saling mengasihi. Bukan hanya di gereja saja kita diajarkan, tapi sekolah juga. Di sekolah kita harus diajar bagaimana beretika yang baik, ya, bagaimana kita menolong, itu adalah bagian dari ibadah. Bapak, kalau temannya yang punya kita gimana? Terus kita ikut juga gimana? Nah, berarti jangan ikuti tunjukkan yang terbaik kepada dia. Jadi kalau dia melakukan hal yang salah, berarti kita sebagai orang-orang yang menghormati Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, yang sudah mendapatkan hikmat, kita memberikan teladan. Jika dia tidak suka menolong, berarti kita harus menolong. Nah, apakah ujian itu adalah bagian dari ibadah tidak? Tidak. Iya. Ujian itu adalah bagian dari ibadah. Iya. Nah, Iya. Mana begini? Nah, kita belajar dari nyanyian yang kedua yang menghubungkan kita dengan Tuhan dan mengungkapkan perasaan kepadanya. Ya. Jadi lewat ujian, jadi ibadah itu bukan hanya kita berdiri, tapi bukan kita hanya berdosa, tetapi kita menyanyi. Jadi kadang kita sendiri dulu menyanyi lagu Tuhan Yesus baik. Kamu adalah tangan ini lambangnya apa? Mana? Menyerang ya? Oh ini mereka lagi
kalau orang kayak gini bersuka cita ya. Iya, bersuka cita. Ya. Gini juga bersuka cita. Gini, oh ini bersuka cita. Ini Pak, itu satunya gini dia. Mana? Itu Pak, itu. Terus yang bukan satu itu kayak gini. Kalau ini Pak Pendeta. Nah, jadi lewat puji-pujian kita bisa, itu adalah sesuatu yang dikatakan ibadah ya. Jadi bukan hanya berdoa, tapi puji-pujian. Di sini siapa yang suka nyanyi? Saya. Nyanyi lagu apa dulu? Lagu Korea, Pak. Nyanyi lagu apa dulu? Korea. Lagu rohani, lagu minggu. Oh, lagu Nyanyian. kata Lisbeth nyanyi lagu rohani kita. Lagu sekolah minggu, Pak. Oh, lagu sekolah minggu. Lagu literasi. Tentang Dewi. Nah, jadi lewat puji-pujian kita bisa lewat puji-pujian itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Nah, kita bisa lihat dari coba adik-adik kita tahu apa adik-adik tahu tidak siapa tokoh kita yang selalu memuji Tuhan? Siapa? Nah, kita tahu. Jadi kita bisa belajar dari Alkitab, dari tokoh-tokoh Alkitab tahu. Daud yang suka main kata itu ya? Iya, suka main kecapi, Suka main cewek juga Pak. Iya, benar. Ceweknya. Oh iya, Istri orang tanya. lagi. Nah, jadi Daud adalah seorang yang suka memuji Tuhan. Artinya kita bisa belajar dari tokoh-tokoh itu. Nah, saya tahu tuh Pak. Iya, makanya aku main ke cewek. Kita tahu. Enggak. Dia sakit hati loh Pak. Iya. Iya. Nah, baik. Bahaya pokoknya. Nah, kita sudah. Oh, dia pakai. Nanti ya. Nanti saya kesel mau mama sama bapak besar. Nah, Lapor aja polisi. iya, baik. Nah, Bapak ini kita sudah selesai pembahasan. Kita ada tugas. Ada tugas yang akan kita kerjakan. Malas nulis. Jadi di sini ada 5 soal, Bapak kasih waktu 10 menit untuk semua bawa buku tidak? Tidak. Oh, Pak. Bapak kerja 10 menit ya, Bapak tunggu. Enggak, kamu banget. Ini ya atau ini? Yang mana? Siapa yang belum kertas? Ada itu. Aku siap dari rumah. Iya kan, terus kami tidak tulis soalnya karena Pak. Ayo, sebagai anak Tuhan yang luar biasa, yang punya buku yang luar bisa kasih pinjam di jalan ya. Oh ya, ini sikap kerja aja pihak ya, ini kasih Bapak nanti. Ayo kerja ya, Bapak tunggu, jangan ada yang jangan. Soal mudah tidak atau sulit? Sulit Pak. Mudah sekali pakai. Tapi Bapak percaya semua pasti bisa kerjakan. Jawab sesuai dengan yang jawab sebisanya. Pak, sebenarnya Pak. Ya, Bisa mereka pakai Google, kami nggak pakai. aduh. Jangan pakai ya. Jangan ada yang pakai Google. Bukan berarti harus pakai Google jawabannya. Nanti yang pakai dia di Google kita kasih kurangin ini ya. Iya. Kurangi 10. Jadi 5 soal jadi kalau gimana ini sendiri apa tulis Sudah Pak, ini Pak, banyak bicara bapaknya. Sudah? Sudah Pak. Jauh ini sudah. Sudah. Yes.
jawabannya iya. Kamu mungkin enggak. Nah, kenapa? Kenapa kamu baru ini? Ya karena iya. Itu dong salah saja. Kalau Oke, nanti untuk pembagian nilai mau bagi nilai sekarang nggak? Iya. Oh, sekarang ya. Apa aku udah tuh? Ya supli belum bro. Itu udah di depan udah. Itu asalnya kosong. Apa pakai itu? Pulpen. Enggak boleh Gimana? pikir sendiri, jawab sendiri. Karena mau sudah jelaskan tadi. Apa jalan juga ya, tidak. Ini nggak boleh ini. Nanti ibu ya, sini ya. Waktu 7 menit lagi ya. Selama. Oh ya, baik sebentar. Jangan lama-lama ya, 5 menit. Sama yang kedua. Wih, di dari anak-anak bapak semuanya. Masa depan mereka pasti cerdas duit. Enggak, soalnya ini banyak keliru ini. Dulu kan sopan ya. Dulu kan sopan. Bapak sendiri. Oh, harus tulis nama dong. Nama, kelas, tempat tanggal lahir. Hah? Nggak boleh. Harus nama. Karena itu nama sudah didoakan. Namanya sudah didoakan. Itu tidak boleh dihapus. Ayo, kita kerja dengan kerja ya. Waktu sisa 4 menit bro. Waktu sisa 4 menit ya. Ini dia nggak bisa baca katanya. Ini meja khusus bapak bro. Iya, sini juga ibadah. Kalau saya udah bapak. Minta, wih mantap nih jawaban-jawabannya luar biasa semua. Gua ada nama bapak Paulus. Iya, kan tahu. Gimana bapak lagi ibadah ya? Enggak. Bapak sudah sudah mau kesini sekarang mau ngelibat. Tunggu ya Pak. Kami kasih tahu waktu lagi ya 1 jam. 1 jam ya periksa itu. Pak, saya sudah pulang. Pak, ada jam istirahat nggak Pak? Ada untuk istirahat sini. Bapak, ceknya nama Pak. Nanti aja Pak ceknya di rumah. Sekarang ini bapak lagi suka kita jadi kan ada nama. Ini saran saya Bapak ceknya di rumah deh Pak. Mau di rumah? Soalnya bapaknya murah bro. Tapi kalau di rumah mungkin bapak ngecek. Bapak jangan dibuang ya.
30 menit. Setengah jam kakak ngaji. Iya sekali. Saya kasih ini ya. Kak, awas ya nyeretan nggak bagus. 100 sama berapa? 100. Apa sih kayaknya nyeretan? Cerita Bapak jadi banget. Biasa. Bapak tanda tangan aja pak. Ya, jadi sementara Bapak cek kita bisa cerita ya. Iya pak. Cerita Bapak jelek banget. Pak kenapa sih? Bapaknya tanda tangan saja ya. Iya pak. Tadi nggak adil Pak, tadi nggak dinilai Pak. Itu tadi kita nggak tahu kualitas kita bagaimana Pak. Kalau Bapak tanda tangan sudah bagus. Bapak harus menilai ya Pak. Kami tadi beri jawaban dari hati kami. Bapak juga pasti dari hati lah. Aman lah. Nanti Bapak nanya. Oh, kamu nanya dulu. Iya pak. Harusnya marah-marah. Intinya kalau kamu kok 90 Pak, Pak Haji. Aduh. Nilai juga ya Pak, tulisannya kalau jelek nilai juga. Ini Bapak tuh tulisannya dari mana? Iya pak. Tulisan profesor Pak, kata profesor semakin tulisan semakin jelek semakin bagus. Semakin nggak bisa dibaca. Bapak nggak bisa baca ya? Bapak sekolah lagi lah. Bapak yang dulu orang suka membaca. Iya. Tapi kenapa nggak bisa baca tulisan saya Pak? Bapak belum tahu SD. Bapak harus meluncat. Bapak udah punya istri belum? Dan waktunya. Dan waktunya. Berarti punya adik. udah punya pasangan dong. Lagi nyari jadi baru cari lah. Oh gitu. Oh masih cari Pak. Zaman sekarang ini istri juga ada. Pak itu yang mau Pak itu juga jadi. Itu SD. Oh mau tidak Pak? Saya ada tempat satu Pak. Apa itu? Ada. Ini sejumlahnya laki. Ini yang SD sih memang. Jangan kamu sesuatu Bapak. Bapak pertama dengan arah seperti itu. Pak. Bapak dulu SD di mana Pak? Di sekolah. Nama SD-nya apa? Nomor 1 di Jakarta. Oh di Jakarta. Ini kan emang mau. Jadi Bapak jelek-jelek ini tapi sekolahnya Bapak kan bukan jelek saya nggak tahu. Ini Bapak manis loh. Bapak baru lama saya nggak tahu Bapak jelek. Kenapa sih yang bertentu seperti itu harusnya? ya Bapak berdoa supaya kalian tidak seperti ini terus lah. Ke depan ada kemajuan ya. Semoga saya tidak seperti Bapak ya. Dia so ganteng Pak. Bapak kasih nilai beda-beda Pak. Iya ada yang berapa dan berapa. Bapak siswa Terus sih. sampai kalau makan itu Pak. Pak, jalan. Pak kenapa harus kasih nilai 100? Kenapa tidak 10, 1, 2, 3? Karena kebanyakan manusia itu mereka maunya yang besar. Ada yang lebih dari 100 ada 1000. Terus kayak ada siapa lagi mikir. Kenapa tidak kasih 1000 Pak? Terus kira-kira. Banyak kalau saya yang lebih besar kenapa tidak kasih 1000? Gak cukup beli dua. Enggak Pak. Kasih semangat ya Pak. Bapak ini lucu banget ya. Yes. Ini Bapak serius ya? Bapak, aku mau tanya nih. Di sini siapa yang sudah sekali jadi pendeta? Saya ada. Nggak ada. Saya pengen jadi pendeta dan Bapak. Kamu jadi pendeta ya? Aku ini. Aku mau jadi artis. Oh, jadi artis. Udah dua lah ya. Bapak. Bapak tahu Mau jadi artis ya? Bapak tahu nggak? Gimana? Kalau mau ke dalam deh. Apa itu pendeta? Pendeta itu adalah hamba Tuhan. Kira-kira orang yang bukan pendeta bisa disebut hamba Tuhan tidak? Bisa saja. Berarti dia tidak perlu jadi pendeta dong. Bisa saja. Asal kamu serahkan hidup kamu melayani untuk Tuhan. Jadilah pendeta. Bisa. Caranya bagaimana? Berdoa begitu lah. Bapak sudah berdoa. Ya. Bapak
usaha. Itu sah. Mantap saya S1. Pak, makanya coba cek. Iya, karena nanti ini Bapak itu tidak mau jadi guru yang awal-awal. Jadi, soalnya anak Bapak itu pintar semua loh. Cuma kelasan orang mau lama kali. Itu namanya begitu. Jadi itu kayak gitu apa? Oke, anak-anak semuanya sudah selesai. Lagi apa? Dan ini hasil kita. Bapak akan panggil satu-satu maju ambil hasil kerja ya. Ya Pak. Rizka Julianti. Udah semangat ya. Semangat dan lihat pernah berhenti untuk belajar. Kalau sebulan doang, 100 berapa? 135. Biar tahu sama Seharusnya penghitungan. Tidak di bawah dari 100. Mas Node. Supriyadi Sesu. Siapa Pak? Iya, Ya semangat ya. Dengan benar. Itu mana tadi itu Supriyadi Sesu. Sini. Sini. Masih ada suara Pak. Ini Sini. dan dua. Selesai bekerja sama. Sini Pak. Habis berapa jelasin ya Pak? Ini sudah cahaya lase. Buset, jelas sama sembilan. Itu jadi rata-rata, Pak. udah standar itu. Samantha, jadi ada. Standar. Wih, mantap nih. Luar biasa anak-anak Bapak. Semuanya Ada satunya lagi. Terus Ini satu. udah kita bangga. Yes, oke. Dan semangat ya. Ini sekalian itu loh. Yang paling ini satu. Tetap semangat ya. Ya berdoa supaya masa depannya. Sudah ada. Luar biasa ya. Ini sudah. Ih, Bapak kok bilangnya sama? Tetap semangat ya. Sangat lupa. Bapak. Pak, Ini waktu kita udah mau habis. Saya mau sangat. Bapak lagi dipanggil sama Pak Presiden tidak loh. bisa Pak. Emang Semuanya nilai dipilih deh. nilainya nggak sesuai sama jawaban ini Pak. Jangan lihat nilainya, tapi lihat itu yang bagus. Tidak Pak. Saya lihat nilainya di orang masih Nilai itu kamu bisa kasih 200, tapi tidak. kamu nilainya tidak layak. Oke, Bapak coba jelasin dulu. Coba sebutnya satu-satu itu yang Bapak jadi. Tadi yang kalian sudah sebut semua benar. Tapi ada yang salah loh Pak. Kalian salah. Kesimpulannya Ya, karena waktu Bapak juga lagi ini, kalian juga silakan. Ini Bapak tanda tangan mau ini pasti ada yang malas ini. Nah, baik, kita semua sudah mendengarkan arahan dan kita sudah bekerja tugas kita, ya, dan ini adalah kesimpulannya. Akhirnya rangkuman pelajaran ini membantu kita menggali esensi dari ibadah yang sejati dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita terus memperdalam pemahaman kita tentang ibadah yang sejati dan menghayati setiap momen dalam hubungan kita dengan Tuhan. Terima kasih, dan jika ada pertanyaan, dipersilakan. Saya Pak. Pak saya Pak. Tapi bukan soal nilai itu. Tidak ada, Pak. Oh, ini pertanyaan soal materi ya Pak. Pertanyaan. Dari aja bos. Pak, saya juga mau bertanya tadi kenapa ibadah itu ketika kita menolong teman, Ya. itu bagian dari ibadah. Ya. Itu bagaimana Pak, saya kurang mengerti. Kenapa sampai dibilang boleh menolong teman itu bagian dari ibadah? Nah, karena ketika kita membantu orang, jadi di dalam Alkitab sudah mencatat ya, kita sebagai orang Kristen, kita di dalam Alkitab sudah mencatat bahwa kita harus saling menolong dan mengasihi. Bukan, jadi ibadah itu bukan hanya berdoa saja, artinya kita melakukan firman Tuhan, kita menolong orang sudah termasuk melakukan firman Tuhan. Jadi itu sudah termasuk dalam ibadah. Ya Kak Anggun? Pak, sebenarnya pengertian ibadah ini yang sebenarnya
yang sebenarnya dari ibadah ini apa sih Pak? Ibadah yang sebenarnya itu dia melakukan firman Tuhan. Jadi kita membaca, jadi kita ini kan lebih berpatok kepada Alkitab nih, ya. Lebih berpatok kepada Alkitab nih. Jadi kita melakukan apa yang sudah diberitakan Tuhan. Nah, jadi apa kata firman Tuhan di dalam Alkitab? Banyak sekali yang kita harus lakukan. Jadi semuanya itu termasuk itu sudah ibadah. Jadi ibadah, jadi yang utama itu kita melakukan firman Tuhan, ya, melakukan firman Tuhan dan tidak menyimpang dari setiap kebenaran yang sudah tercatat di dalam Alkitab. Itu menurut Bapak. Menurut para ahli, Nanti kita cari. Iya Pak, senyum ibadah itu aku udah baca di dalam Amsal ada. Oh ada. Oh iya. Kita berarti harus tahu senyum. Tapi nggak boleh senyum terus Pak. Iya. Gila. Kita harus senyum. Nah. Bukan bahwa kita lagi gembira. Jadi pokoknya cinta ibadah enggak Pak? Ya. Cinta ibadah enggak? Apa? Cinta. Cinta ada. Cinta dan warna apa itu ini? Negatif bukan ibadah. Cinta kepada Tuhan. ada. Menurut tanya, Ya, nah. maka di agama ada yang namanya satu Tuhan. Maka boleh nggak Sentuhan. Ada. apa? Sentuhan dalam Ada sesuatu atau enggak? sentuhan ini. Sentuhan. Dalam hal apa bercanda atau serius? Bapak sudah Dalam hal bercanda atau serius? Enggak ada itu bercanda dengan Kalau serius. bercanda, Enggak ada itu. Memang ada bercanda serius. pertanyaan nanti kita selesai ya, Pak. Pertanyaan nanti kita jawab, tapi di lain waktu. Karena waktu tengah Bisa bertanya lagi? Bapak, bagaimana dengan agama lain daripada? Apakah itu menerangkan dalam Kristen? Masuk. Kita ini percaya orang Kristen, kita lebih percaya siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus akan masuk surga. Bagaimana dengan Kalau yang agama lain itu urusan mereka, bukan ini kita. Mereka bukan melakukan yang terbaik ini. Mereka bukan melakukan yang terbaik. Banyak pemuzik apa suka menolong orang, tapi kalau tidak dilandaskan dengan nama Tuhan Yesus, berarti semua sia-sia. Jadi kita di sini kita harus melakukan sesuatu itu sesuai dengan yang Tuhan Yesus berikan. Jadi kita melakukan itu apa ya? Mengikuti jejak Tuhan Yesus. Ya. Berarti Pak, kita menolong orang tetapi kita tidak percaya Tuhan Yesus berarti tidak masuk. Iya, tidak masuk. Iya. Ya kita menolong orang itu biasa saja tapi kepercayaan Ya, kita. makanya Jadi yang menyelamatkan kita itu bukan semua yang kita lakukan, tetapi bagaimana kita Kau berarti hati ketika kita kita kepada sudah Tuhan. percaya Tuhan Yesus Pak, kita perlu melakukan yang lain. Harus melakukan dong. Kan terikat. Udah 42 menit Pak, lewat. Coba saya mau tanya Pak. Selesai. Pak, Ini pertanyaan terakhir. Oh, nanti apa pertanyaan gimana dong? pertanyaan terakhir ya Pak. Jangan berbagi. Jadi saya mau karena terakhir. Ini saja sampai 40 menit bisa. Oh, 40 menit. Saya mau dari kepala sampai 11:40 ya Kalau Pak. ada yang tanya, Pak. Tadi satu. Dia suka coba apa Masih 40 menit. Ya. Oke. Bapak. Nah, tadi oke saya Apa saya sekolah? enggak. Oke. Ini Ini Pak. pertanyaannya nggak berbobot. Ini Pak. Dia seperti Quran. Bapak kan bilang Dia suka menolong orang itu ibadah kan, ibadah. Nah, orang semua kalau berbicara untuk menolong, setiap orang pasti sifatnya menolong pasti ada. Ini mau Yes. apa itu siapapun itu pasti ada setiap menolong. Yes. Dan lain sebagainya, senyum juga pasti ya. Oke, nah maksudnya pertanyaannya begini, bagaimana kalau kita yang menolong orang, nah, kita sudah menolong orang, tapi kita nggak tahu kalau kita tolong ini kita menolong
menolong ini, dan kita menolong ini yang baik, tapi sebenarnya yang kita tolong ini kayak apa? Ini ke tujuan yang salah. Makanya kita misalnya niat menolong, tapi yang kita tolong ini orang misalnya kita tolong ke jalan yang salah begitu. Apakah dia ke jalan yang salah? Oh, iya. Apakah itu juga bisa disebut ibadah atau bagaimana? Nah jadi sebelum kamu tolong dia, kamu tahu tidak nanti yang tolong itu salah atau benar? Tidak. Nah, Tidak tahu. kita lihatnya menolong aja, kita menolong aja. Jadi dia kita menolong saja, berarti tidak salah. Jadi kita menolong. Ya. Mau terserah benar apa itu urusan dia, urusan dia yang itu. Jadi kita punya hak untuk menolong orang. Kewajiban untuk menolong. Jadi Wajib ya Pak. Walaupun kita tolong dia, tapi dia punya kita tolong dia tapi salah, cara itu tetap salah. Kalau dampaknya buat dia salah, tetap itu punya tetap tidak ibadah untuk kita. nah itu urusan itu menjadi barang bagi kita, tapi yang itu dampaknya dia yang nanti terima. Karena kita baik kan, kita baik kan, tapi tujuannya salah ya kan? Iya. Tujuannya salah. Itu nanti yang menerima dampak itu bukan kita. Orang itu yang menerima dampak karena dia sebelumnya kita mungkin dia jujur, ya kan? Mungkin kita tolong dia minta tolong sama kita tolong dia, tapi dia tidak tahu tolong itu dalam hal apa. Ya, Jadi boleh. berarti misalnya kalau bilang ini saya Pak tolong antar makanan ini ke sebenarnya makanan itu ada narkoba di dalam. Ya. Saya bapak tolong saya, tapi jadi itu kan guru kan tujuannya. Dan kan saya suruh bapak antar narkoba, tujuannya guru. Tapi kan bapak niatnya tetap tahu maksud saya, tapi kita bikin itu ibarat tetap untuk bapak kan. Itu bukan. Udah Pak. Yeay. Terima kasih. Sisa lagi. Enggak Pak. Pak. Ya, Pak, udah ngantuk. Sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, Bapak meminta Niska mari berdoa. Semua tutup mata ya. Ya Pak. Sudah selesai.